Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teknologi dalam retail. Adapun subbahasan yang akan kita bahas yaitu mengenal teknologi dalam toko. Nah, adapun teknologi yang dipergunakan yaitu teknologi kode batang dan teknologi elektronik data interchange. Nah, teknologi kode batang atau biasa disebut dengan barcode adalah suatu kode yang berbentuk kumpulan garis batang dengan ketebalan garis yang berbeda. Nah, garis-garis ini harus dapat dideteksi dan dibaca oleh komputer, sehingga kode-kode yang berada dalam garis ini dapat diterjemahkan. Nah, anak-anak, berikut sudah Ibu berikan contoh teknologi kode batang. Bisa kalian perhatikan, biasanya teknologi kode batang ini bisa kalian temukan di swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Tentunya ketika kalian berbelanja ke suatu tempat, contohnya itu Indomart atau Alfamart, biasanya kode batang ini dipergunakan sebagai alat untuk mendeteksi harga, seperti itu. Bisa kalian lihat ya contohnya. Nah, anak-anak, untuk memindai kode batang ataupun barcode diperlukan mesin khusus sesuai dengan tipenya. Nah, adapun jenis dari kode batang atau barcode, yang pertama adalah kode batang satu dimensi dan yang kedua adalah kode batang dua dimensi. Yang dimaksud dengan kode batang satu dimensi adalah kode batang yang mengumpulkan data dalam garis dan spasi paralel. Nah, berbeda dengan kode batang dua dimensi, yaitu adalah suatu kode batang yang berbentuk geometri seperti titik, seperti persegi dan lain sebagainya, dan gambar dan simbol ini terdapat di dalam gambar. Nah, anak-anak, adapun alat yang dipergunakan untuk memindai kode batang, salah satunya adalah pen. Pen adalah alat pemindai kode batang yang menggunakan photodiode di sebelah ujung pena. Nah, alat tersebut akan digeserkan secara penuh di atas barcode barang, sehingga pena tersebut akan menyerap intensitas cahaya yang berasal dari pantulan cahaya. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh sumber cahaya dengan lebar dan spasi yang diperoleh dari kode tersebut kemudian akan diterima oleh komputer. Nah, anak-anak, adapun gambar pen yang telah Ibu sajikan, silakan diperhatikan. Mungkin pen ini biasa kalian temukan di tempat-tempat perbelanjaan. Nah, untuk alat pemindai yang nomor 2 itu ada yang namanya laser. Laser ini jika dibandingkan dengan pen memiliki kecanggihan yang lebih. Nah, karena laser ini merupakan barang yang lebih mahal jika dibandingkan dengan pen. Di samping itu juga fungsi dari laser ini lebih akurat jika dibandingkan dengan pen, sehingga laser ini mampu meminimalkan resiko dari kesalahan pada saat seseorang mengecek harga barang, seperti itu. Nah, Ibu juga sudah sajikan di slide. Tolong kalian perhatikan agar kalian bisa membedakan alat pemindai kode batang. Nah, anak-anak, untuk alat pemindai kode batang yang selanjutnya adalah Chart Coupled Device atau biasa disebut dengan CCD. Alat ini
merupakan pemindai yang memantulkan LED kecil yang disusun dalam suatu garis panjang. Nah, lampu tersebut akan langsung ditembakkan ke kode batang, sehingga sensor akan mengukur tegangan cahaya yang dipantulkan oleh barcode. Nah, adapun perbedaan CCD dengan laser dan pen. CCD mengukur bentuk cahaya yang dipantulkan oleh kode bar, sedangkan pen dan laser itu mengukur pantulan cahaya berdasarkan frekuensi tertentu yang berasal dari scanner tersebut. Jadi sudah nampak jelas yaitu perbedaannya. Jika CCD itu adalah untuk mengukur bentuk cahaya yang dipantulkan langsung oleh kode barnya. Nah, berbeda dengan pen dan laser, mengukur pantulan cahaya berdasarkan frekuensi tertentu yang berasal dari scanner. Seperti itu. Nah, untuk alat pemindai yang terakhir itu ada 2 dimensi kamera. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa beberapa barcode tidak hanya terdiri dari deretan putih dan hitam saja, tetapi biasanya barcode juga terdiri dari spasi putih dan hitam. Nah, biasanya ini terdapat dalam target. Targetnya yaitu target 2 dimensi. Nah, barcode ini juga memerlukan alat khusus yang dipergunakan untuk memindai kode, yaitu kamera 2 dimensi. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah teknologi Electronic Data Interchange. Nah, teknologi ini biasa dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk bertukar informasi. Nah, pertukaran informasi ini menggunakan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan. Nah, adapun beberapa contoh informasi yaitu mengenai persediaan barang dalam usaha tersebut atau pengiriman dan penerimaan barang. Nah, perusahaan retail menggunakan teknologi ini untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan tenaga kerja maupun waktu. Nah, sehingga para karyawan tidak perlu banyak memakan waktu untuk mengirimkan sebuah informasi. Nah, anak-anak, adapun manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menggunakan teknologi ini atau perusahaan menggunakan teknologi ini. Yang pertama, perusahaan mampu menghemat waktu karena segala karyawan tidak perlu menghampiri orang atau perusahaan yang terkait dalam menyampaikan informasi. Hal ini juga mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga melalui aplikasi yang digunakan ini atau teknologi yang digunakan ini kita bisa meminimalkan sebuah risiko. Nah, respon yang diperoleh oleh perusahaan melalui orang yang terkait juga sangat cepat. Nah, hal ini mampu menyimpan data yang sangat baik. Maksudnya di sini adalah teknologi yang disediakan ini mampu menyimpan data dengan baik. Nah, semisal suatu karyawan melakukan pencatatan, dalam pencatatan tersebut ternyata ditemukan bahwa persediaan di dalam toko ini mengalami penurunan. Nah, sehingga dengan mudah orang-orang yang membaca atau orang-orang yang menerima informasi ini mampu menyediakan barang tersebut, sehingga hal ini juga mampu memudahkan seseorang dalam menyediakan barang atau pihak yang terkait dalam memudahkan barang. Jadi kesimpulannya, melalui aplikasi teknologi Electronic Data Interchange ini sangat bermanfaat bagi perusahaan retail. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai teknologi dalam retail. Untuk selanjutnya, jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada Ibu. Ibu akan jelaskan kembali. Nah, anak-anak, setelah kalian bertanya,
Ibu akan memberikan kuis untuk kalian dengan batasan waktu yang akan Ibu tentukan. Jadi tolong tanyakan apa yang kiranya belum kalian mengerti.